Perkenalkan, nama saya Kurniansyah Budi Saputra, saya mahasiswa dari Universitas. Di sini saya akan membahas tentang apa itu normalisasi dan IRD. Yang pertama adalah normalisasi, merupakan untuk memperlihatkan langkah-langkah normalisasi yang dilakukan atau diuraikan dalam bentuk notasi dan diagram ketergantungan fungsional maupun nilai-nilai jenis bagi entiti-entiti yang terintegrasi belum normal serta tahapan normalisasi yang dilakukan. Selanjutnya ada dari bentuk normalisasi pertama. Normalisasi pertama ini digunakan untuk mengidentifikasi atribut-atribut bernilai ganda atau lebih dikenal dengan multi-value atribut. Bentuk normal kedua yaitu digunakan untuk mengidentifikasi atribut-atribut non-key partially functional development. Contohnya, di situ ada banyak mahasiswa mengambil satu mata kuliah, di mana terdiri dari mahasiswa tersebut memiliki NIM atau NIK, nama, alamat, dan pada tabel mata kuliah di situ ada kode MK, nama MK, SKS. Nah, di situ mahasiswa mengambil mata kuliah itu jadi kita akan membuat tabel detail dari tabel ambilnya itu. Di dalamnya itu terdiri dari NIM, nama, kode MK, nama MK, nilai. Di mana NIM adalah foreign key dan kode MK adalah foreign key. Dikarenakan mahasiswa di tabel mahasiswa NIM adalah primary key dan di tabel mata kuliah kode MK adalah primary key. Selanjutnya, bentuk normal ketiga digunakan untuk mengidentifikasi atribut-atribut non-key yang termasuk atribut hasil proses atribut lain atau disebut derived atribut, dan atribut non-key yang terkait non-key lainnya. Contohnya, satu anggota meminjam banyak dari peminjaman barang. Contohnya, di situ ada anggota itu ada nomor anggota itu ada primary key, nama anggota, dan alamat. Melakukan pinjam yaitu nomor pinjaman, tanggal, nomor anggota, nama, jumlah, frekuensi, dan bunga. Nomor pinjam adalah primary key. Karena dari one to many, jadi kita wajib membuat tabel detail yaitu tabel pinjamnya, yang di situ hanya ada dari nomor anggotanya dan nomor pinjam. Selanjutnya, saya akan membahas IRT. Yang pertama adalah yang pertama kali saya akan membahas yaitu notasi dan artinya. Yang pertama, entity. Entity adalah salah satu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakaian sesuatu yang penting bagi pemakaian dalam konteks sistem yang akan dibuat, seperti contoh pelanggan, pekerja, mahasiswa, dan lain-lain. Jadi contohnya, seandainya ada A adalah seorang pekerja, maka seorang A adalah isi dari pekerja. Sedangkan jika seseorang B adalah seseorang pelanggan, maka B adalah isi dari pelanggan. Karena itu harus dibedakan antara entiti sebagai bentuk umum dan deskripsi tertentu, dan isi entiti seperti A dan B dalam contoh di atas. Himpunan entitas merupakan sekelompok entitas sejenis dan berada dalam lingkup yang sama. Misalnya, mobil merupakan himpunan entitas, sedangkan Suzuki, Toyota, Honda merupakan entitas. Entity digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Atribut, entity mempunyai elemen yang disebut atribut, berfungsi mendeskripsikan karakter entity. Misalnya, atribut nama pekerja dari entity pekerja. Tiap PRD bisa terdapat lebih dari satu atribut. Entity digambarkan dalam bentuk elit. Oke, kita lihat contohnya. Item memiliki banyak warna.
banyak ukuran, dan deskripsi. Selanjutnya hubungan. Hubungan adalah menunjukkan adanya hubungan antar relasi antara jumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berada sebagaimana halnya entiti, maka hubungannya harus dibedakan antara hubungan atau bentuk hubungan antar entiti dengan isi dari hubungan itu sendiri. Misalnya, dalam kasus hubungan antara entiti siswa dan entiti mata kuliah adalah mengikuti, sedangkan hubungan dapat berupa nilai ujian. Hubungan digambarkan dalam bentuk diamond atau jajaran jenjang. Oke, kita lihat contohnya. Oke, contohnya di sini adalah di situ ada calon mahasiswa yang berisi dari nomor mahasiswa dan nama. Mengikuti kuliah, yaitu yang diambil adalah kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Pada tabel mengikuti, kita mengisi kode mata kuliah, nomor mahasiswa, dan nama mahasiswa. Selanjutnya adalah notasi simbolik dalam diagram IR. Persegi panjang merupakan himpunan entitas. Elips adalah atribut atau yang disebut oleh atribut yang sebagai kunci di garis bawah. Belak tupat himpunan relasi. Garis adalah penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atribut. Kardinalitas relasi dinyatakan dengan banyaknya garis cabang atau dengan pemakaian angka atau one dan one untuk relasi satu ke satu, one dan many untuk relasi satu ke banyak, many dan many untuk relasi banyak ke banyak. Oke, bentuk-bentuk dari IR bisa kita lihat. Di sini ada himpunan entitas, ada atribut, ada himpunan relasi dan link. Jenis-jenis dari hubungan atau derajat relasi atau yang tersebut kardinalitas relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Contohnya, entitas-entitas pada himpunan entitas mahasiswa dapat berelasi dengan satu entitas, banyak entitas, atau bahkan tidak satu pun entitas dari himpunan entitas kuliah. Untuk satu ke satu atau one to one, tiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, dan begitu sebaliknya, tiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Contohnya bisa kita lihat. Satu supir penguasaan satu mobil. Jadi di situ contohnya hanya satu supir bisa mengendarai satu mobil. Jadi apabila mobil itu satu, maka supirnya harus satu. Jadi tidak bisa dua supir untuk mengendarai satu mobil, atau dua mobil dikendarai oleh satu supir. Oke, selanjutnya satu ke banyak atau one to many. Tiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Oke, kita lihat contohnya. Satu kelas berisi banyak mahasiswa. Jadi satu kelas itu berisi banyak mahasiswa, dan banyak mahasiswa itu akan mengisi satu kelas dari ruangan tersebut. Oke, selanjutnya banyak ke satu atau yang disebut dengan many to one. Tiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, dan tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Kita lihat contohnya. Banyak mahasiswa mengambil jurusan. Jadi
Ya, mahasiswa banyak dari mahasiswa itu berkuliah mengambil satu jurusan. Saya contohkan, mahasiswa A mengambil jurusan ini teknokrat, tapi tidak memungkinkan satu mahasiswa mengambil dua jurusan, yaitu tidak mungkin satu mahasiswa mengambil jurusan kimik dan SPBA. Memang tidak mungkin. Jadi mahasiswa hanya cukup untuk mengambil satu mata kuliah pada sebuah jurusan